Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Naba dalam konten spesial malam ini, Kojana La Umara di Galampa La Umara. Pemirsa sekalian, malam ini agak spesial rupanya. Tapi sebelumnya sesuai dengan jargon kita bahwa boli po ande-ande kaya lipusi, boli po bula kaya lipusi, boli ala kaya kanciana kampur ibamiu, boli ala kaya kanciana bia ibadamiu. Indah beu lagi, indah beu manuru, masoka, hancuru, binasa. Itulah jargon dari kami. Baik, Assalamualaikum, selamat malam Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah. Malam ini agak spesial sekali karena alhamdulillah kita di Galampa Bapak malam ini saya berjumpa, dan malam ini saya beserta beberapa teman-teman juga yang ikut hadir dalam koja-koja kita malam ini. Sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini, saya melihat bahwa ada kecenderungan bahwa persoalan aset ini semakin liar, bukannya malah sudah berhenti pada saat pertemuan Zenit kemarin bahwa Gubernur, Bapak Bupati Buton, Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, kemudian Kapolres, Kajari dan Dandim juga sudah melakukan pertemuan di dalam Hotel Zenit waktu itu. Yeah. Tetapi kemudian akhir-akhir ini kok ada surat dari Sekda Kota Bau-Bau yang mana mengharuskan, mewajibkan kepada seluruh pegawai-pegawai yang masih menempati rumah-rumah dinas, yaitu aset Kabupaten Buton yang masih berada di Kota Bau-Bau itu disuruh keluar, Pak. Bagaimana menurut tanggapan Bapak sebagai salah seorang Jaruna Bupati Ana yang melihat fenomena ini? Jadi begini, ini kan bukan yang pertama kali surat-suratan ini ya. Ya. Kalau saya tidak salah ini sudah episode yang kedua ya. Episode yang kedua, ya. Bahkan yang episode pertama itu sempat mengundang reaksi ya, di antara kedua pemerintahan yang ada. Baik itu Kabupaten Buton sebagai kabupaten induknya maupun Kota Bau-Bau sebagai salah satu wilayah administratif yang ditingkatkan statusnya kala itu. Masalah pemekaran ini kan kalau kita lihat aspek legalitasnya berangkat dari 1321 undang-undangnya, ya. Di mana pada undang-undang itu sebenarnya bukan cuma Kota Bau-Bau saat itu, ada 11 kabupaten lain yang dimekarkan. Betul, betul. Hanya saja problem yang mendasar di sana adalah tanpa ditahu bahwa dari 11 kabupaten kota seluruh Indonesia dulu, Kota Bau-Bau ini bukan pemekaran. Bukan pemekaran. Tapi dia hanya peningkatan status. Betul, ya. Sebelumnya kan peningkatan status ini adalah sebuah prepare sebenarnya. Ya. Karena dulu belum dikenal adanya undang-undang pemekaran kan. Sehingga bagi kabupaten yang ada wilayahnya secara tertentu dilokalisir lalu dipersiapkan untuk ditingkatkan statusnya. Kotif Kendari jadi Kota Madya Kendari, ya. Lalu kemudian Bau-Bau demikian adanya. Nah, kita tahu dulu dua kecamatan Betuambari dan Kecamatan Wolio dipersiapkan, sehingga jadilah dulu Kotif Bau-Bau. Betul sekali. Wilayahnya ada dua, ya, Kecamatan Wolio dan Kecamatan Betuambari. Ini sengaja kronologisnya perlu dibentang kembali supaya jangan sampai di saat ini orang hanya melihat kok Bau-Bau begini, kenapa Bombana tidak begitu, kenapa Wakatobi tidak begitu, lalu Selatan Tengah juga tidak begitu, ya. Ini sebenarnya hampir sudah jenuh kita ceritakan, sebab mulai dari pemerintahan Pak Amirul sama Pak Safi distorsi pada saat itu, dan kebetulan saya ketua DPR-nya, jadi saya bukan pemain baru di sini. Di kala itu ada penerbitan di mana satu undang-undang itu
di copy paste semuanya. Ya. Disebutnya pemekaran. Kata pemekaran itu kan sebenarnya di luar kabupaten induknya. Artinya wilayahnya itu tidak di ibu kota kabupaten Ya, induknya. betul. Ya, contohnya misalnya Wakatobi, Bombana, di luar kabupaten induknya, maka seluruh aset itu diserahkan. Ya. Tapi ketika satu wilayah kotif di mana ibu kota kabupatennya ada di situ, maka ketika ditingkatkan statusnya, maka penjabaran undang-undangnya itu tidak sama dengan pemekaran. Hanya saja kesalahan undang-undang waktu diterbitkan itu karena disatukaliguskan. Dikiranya Kota Bau-Bau ini juga adalah pemekaran, padahal dia peningkatan status. Oke lah, ini mulanya. Sehingga debatnya di situ. Pak Amirul kala itu memegang pada poin bahwa ketika dimekarkan maka seluruh aset nasional, aset ke provinsi, aset kabupaten yang ada di situ kata wajib diserahkan. Padahal di situ masih ada komanya. Wajib diserahkan, koma. Tata cara pelaksanaan penyerahannya itu diatur oleh undang-undang Menteri Dalam Negeri. Kira-kira gitu ya. Nanti kemudian sudah terjadi itu, baru timbul problem dan disadari oleh Menteri Dalam Negeri, ya ini ada kesalahan ini. Sehingga outputnya pada saat itu dicarikan win-win solusinya. Kira-kira gitu. Win-win solusi yang dimaksudkan adalah di mana pertama tidak ada kewajiban dari pemerintah kabupaten induk untuk pindah dari ibu kota. Itu sampai hari ini tidak ada undang-undang yang mewajibkan itu. Ada contohnya, ada apa tuh, Bekasi. Kabupaten Bekasi tidak pindah dari kabupaten induknya. Itulah yang disebut dengan kota berhimpit. Nah, kota berhimpit dimaksudkan itu karena adanya peningkatan status baru di tengah ibu kota kabupaten induknya. Nah, di situ diatur, kata penghimpitan di situ diatur. Mana pengaturannya? Wajib yang diserahkan itu adalah wajib dari kota administratif itu, wilayahnya. Mana wilayahnya? Kecamatan Mulyo, Kecamatan Betuambari. Wajib diserahkan dan itu sudah diserahkan Pak Safi dengan saya pada saat itu. Berarti sudah selesai permasalahan. Di situ jalan, gorong-gorong, terminal, semua kita sudah serahkan. Kata wajib yang mendasari peningkatan status ini, bukan yang mendasari pemekaran. Termasuk pegawai-pegawai ya. Seluruhnya diserahkan. Bahkan tidak itu. Nah, perjalanannya kemarin ketika Pak Umar Abibung masih pelaksana pelaksana waktu itu dia sudah pelaksana Kota Madia. Pada saat dia pelaksana Kota Madia, waktu itu Pak Umar Abibu belum sempat memekarkan 2 wilayah kecamatan ini. Karena persyaratan satu wilayah itu, satu kabupaten kota itu minimum 4 kecamatan. Sementara Pak Umar Abibu belum lagi memekarkan 2 kecamatan ini. Sehingga turun ancaman dari pemerintah pusat dulu. Kalau tidak secepatnya dia genapkan cakupan wilayahnya, maka akan dikembalikan kepada kota administratif. Statusnya. Buru-buru Pak Saidu kemudian melepaslah kecamatan Surawolo dan kecamatan Bungi. Nah, inilah campur adunya di mana banyak orang yang tidak mengerti soal peningkatan status Kota Bau-Bau ini. Betul sekali, Pak. Diselubungi saja seolah-olah sudah begitu mekar kalian pindah. Ini apa ini? Pertama dari aspek legalitasnya keliru, di aspek pendekatan budaya ini sangat kontra sekali. Kira-kira gitu ya. Lalu kemudian saya kembali pada penjelasan itu. Nah, ketika persoalan aset ini terus terjadi di kala Pak Amirul dengan Pak Safi, stop ketika saya sudah menjadi bupati dan Pak Tamrin menjadi wali kota. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Tapi penjelasan saya ini bukan mengulang-ulangkan kembali persoalan, mengungkit-ungkit kembali persoalan, hanya mengetuk nuraninya Pak Tamrin sebagai wali kota. Ya jangan begini. Karena sudah berulang-ulang ini. Buat apa malang melintang cari orang fasilitasi KPK untuk menyelesaikan? Tidak ada gunanya. Sebab tidak ada pelanggaran pidana di dalam itu. Tidak ada sama sekali. Karena ini adalah aset negara yang dikelola masing-masing, baik itu kabupaten induk maupun Kota Bau-Bau. Jadi secara implisit di situ tidak ada pertanggungjawaban pidana. Sekali lagi ini mau saya tegaskan. Lah oleh karenanya
kalau kita pulangkan kembali untuk mengatasi masalah ini dengan aspek legalitasnya, maka kita akan dapatkan dua aspek legalitas ini. Aspek legalitas pertama, sudah tuntas. Sudah tuntas. Ketika saya dengan Tamrin, Iya. tuntas sudah. Iya. Bohong Tamrin kalau dia tidak menyangkal ini. Iya. Kenapa? Karena ketika saya, Tamrin sudah menerima seluruh aset itu, diterima oleh ketua DPR-nya, diserahkan saya sebagai bupati bersama pelepasannya dengan anggota DPR, dan di situ tertuang bahwa seluruh aset Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau yang berada di Kota Bau dinyatakan tuntas. Tas, selesai. Dan itu berdasarkan undang-undang tentu. Berdasarkan undang-undang dan tanda tangan saya dengan Tamrin sebagai wali kota. Iya. Ya ini saya mau pulang. Iya. Yang kemarin saya tidak pernah ungkit ini, tapi ada lagi ini trik-trik yang dimainkan seperti ini. Iya. Jadi secara legalitas ini kontra, apalagi secara budaya sangat kontra sekali dengan apa yang mereka pahami sekarang. Iya, betul. Yang menjadi masa polima dia sekarang ini. Saya kira memang betul Pak. Yang kedua, dia pakai lagi satu. Ini yang satu tadi antara saya dengan Tamrin. Lalu kemudian ketika saya menjadi masalah, ada lagi legalitas yang mereka buat antara Tamrin dengan Bakri. Iya tak? Iya. Berbeda lagi. Nah pertanyaannya, kalau satu undang-undang yang dijadikan acuan, kenapa dua putusan bisa berbeda? Ayo. Iya. Ini pendekatan formal legalitas ya. Berdasarkan undang-undang yang mereka pahami dan yang dipahami oleh pemerintah Kabupaten Buton. Kenapa bisa dua jalan? Apa yang mendasari ini? Ternyata yang mendasari itu hanyalah pemahaman pengertian antara kita dengan mereka. Antara bapak dengan anaknya. Kira-kira gitu. Tapi kalau ada pengingkaran lagi, ini sebenarnya ulah. Ini etiket yang tidak baik. Jadi kalau dia mau dekati dua pemerintah kota Bau-Bau hari ini, ayo dekati dari mana? Toh kemarin ditandatangani Tamrin, hari ini juga ditandatangani Tamrin. Yang tanda tangani Tamrin doubling dengan saya, ditandatangani Tamrin dengan Bakri doublingan berdua. Itu loh. Mana yang mau dipakai sekarang? Ayo. Nah itu pertemuannya sudah ada, dan dulu termasuk gubernur, Nur Alam, provinsi, semua ada, lengkap semua. Ini sengaja saya ungkit semua ini biar jelas semua masyarakat Kabupaten Buton dengan Kota Bau-Bau. Bahwa yang mendasar semua pertikaian daripada sebenarnya Kak Bincina Incana Samia satu nasi satu. Jadi kalau kembali dua aspek legalitas yang dijadikan dasar, mana coba? Dua-duanya benar. Saya sama Tamrin benar. Tamrin dengan Bakri juga mungkin menurut mereka benar. Nah, sehingga ketika ini semua menjadi masalah, lalu secara formal legalitas Pak Ali Mazi menengahi ini. Oke, sekarang penyerahan aset dinyatakan selesai. Lalu kemudian digulung lagi, ada pertemuan terakhir di Zenit. Ini pertemuan terakhir. Jadi saya mau pakai tiga saja yang mendasari. Satu antara saya dengan Tamrin, yang kedua antara Tamrin dengan Bakri, dan yang ketiga kita kumpul semuanya. Dengan cara musyawarah secara adat kita sebagai orang Buton. Betul. Itu di Zenit, Pak. Itu clear sudah sebenarnya. Clear sudah. Tamrin sebenarnya ini udah clear dengan kita sebenarnya. Tapi ini di situ sebenarnya saya tidak mau cerita. Kenapa? Karena kita sudah sepakat waktu itu bahwa segera setelah pertemuan ini tidak boleh ada lagi yang bicarakan masalah aset. Itu sudah disepakati. Sudah disepakati. Sehingga kalaupun ada yang bicarakan, itu hanyalah dibisakan oleh Bupati dalam hal ini Pak Bakri dan Pak Tamrin sebagai wali kota. Dua orang saja. Sehingga sumbernya jelas. Jangan ada yang nyelonong lompat jendela, ada yang lewat pintu belakang. Nah ini kalau dihadirkan dua, kira-kira clear gitu. Yang satu. Nah di dalam kesepakatan ada pertama, aset kita nyatakan selesai dalam artian pemerintah Kabupaten Buton secara ikhlas bisa memberikan itu. Bukan berdasarkan legalitas bukan berdasarkan legalitas. Karena kalau berdasarkan legalitas kita punya pendekatan dua tadi itu. Dan hampir semua tidak ada yang bisa disalah-salahkan di situ. Oke ya, clear, kita hapus ini. Kita pakailah yang terakhir pendekatan di Zenit kemarin. Nah pendekatan di Zenit itu kita sepakat. Pertama, aset yang diserahkan itu adalah aset yang sekiranya dibutuhkan secara mendesak oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Ada Tamrin di situ. Dan bahkan beliau ngomong, udah saya katanya saya ini hanya sifatnya pasif saja. Pak yang mana yang diserahkan? Ya saya terima. Itulah bahasanya Pak Tamrin. Bahasanya Tamrin sebagai wali kota. Bahasanya Tamrin. Saya kira memang saya katanya pasif saja, mana yang diserahkan ya saya ambil. Tapi saya terus tegaskan Pak Gub dan teman-teman yang ada di sini,
juga disadari bahwa pemerintah Kabupaten Buton ini sudah banyak beranak, melepaskan Buton Tengah, melepaskan Buton Selatan, Wakatobi dan Bombana mendahului sebelumnya. Nah, seluruh aset-aset pendapatan dia itu sudah berkurang. Boya disadari juga lah. Masa itu Pak Tamrin Ben kan podo-podo yang kita. Itu Tamrin ngomong kok. Memang saya terusin dulu poin-poinnya ini biar jelas. Yang kedua, terhadap LIPO, terhadap PDAM, itu dibelakangkan terhadap penghuni juga. Nah, setelah kita sepakati, kita sudah pelukan semua, berfoto semua, clear semua. Ya. Bahkan pada saat itu Roni sebagai sekda ditegur-tegur itu sama Pak Gubernur. Kamu jangan bersurat lagi, dan termasuk Tamrin juga menegur itu si Roni itu. Jangan memulai dengan cara-cara begitu lagi. Itu bukan adat kita sebagai orang Buton. Karena apa yang dikatakan keluar dari sana itu kecuali sebuah kasus yang didasari oleh kasus perdata, sengketa dan lain sebagainya. Bolehlah kamu menyurat sama di sana. Ini bukan kasus kok. Ini aset yang sementara dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Buton. Kira-kira gitu. Sehingga kita merasa sudah nyaman setelah itu. Lah, 1 minggu apa 2 minggu segera setelah pertemuan itu, lalu kemudian terinventarisasi. Ada berapa yang diminta? Itu satu yang di depan kantor PDAM. Yang kedua ada kantor penerangan itu yang lama dan kantor penerangan yang di Betombari. Dan ada tambahan baru yang saya tidak ingat lagi. Yang pasti itu sudah diselesaikan kemarin dengan proses yang legitimate itu. Di mana proses legitimate yang dipahami Tamrin dengan wali kota ini kan semua dengan seolah-olah penyerahan tanda tangan itu ya diserahkan gitu di atas meja MOU lalu tanda tangan baru ambil semua, tidak bisa begitu. Harus melalui proses DPR ya. Aset ini kan terinventarisasi. Aset yang masuk dan keluar semuanya itu berdasarkan tata aturan yang ada. Tidak boleh langsung begitu, nggak boleh. Itu pemerintahan apa? Tamrin ini kan dokter, mestinya memahami itu. Kira-kira gitu. Baik. Nah, yang ketiga saya mau jelaskan ya, sudahlah, nggak usah lagi kayak begini. Kemarin itu ada persuratan-suratan begini. Kalau dia mau semua penghuni yang ada yang sekarang lagi dihuni bangunan yang lagi dihuni oleh pegawai Kabupaten Buton maupun pegawai Kota Bau-Bau yang ada, dan itu sejak dulu. Ya jangan begini caranya, surat-suratan kayak begitu, ancaman-ancaman kayak begitu. Sekali lagi ini bukan didasari oleh putusan perdata, bukan putusan hukum. Berlakulah sebagai pemerintah yang fleksibel, yang benar-benar memahami tata aturan ini. Bersurat saja pemerintah Kabupaten Buton, nanti pemerintah Kabupaten Buton yang melakukan penataan. Kira-kira begitu. Jadi saya ulang kembali ini Abah, sudah saya jelaskan tadi 2 legitimasi yang mendasari bahwa aset sudah dinyatakan selesai. Pertama ketika saya dengan Tamrin, satu sudah. Lalu kemudian ketika Bakri dengan Tamrin. Sekarang mau dipakai yang mana? Karena dua-dua ini kontra. Satu menyatakan sudah selesai, satu Tamrin. Oh saya ini katanya didesa-desa dulu. Siapa yang desa Tamrin? Ya dia ngomong jujur lah, dia itu sudah orang tua, sudah kita anggap kakak di sini. Ngomong terlepasnya itu mesti dibenarkan benar-benar. Tadinya dia bilang saya ini tidak pasif mana yang saya. Lah sekarang apa dia yang aktif kok? Ya saya kira gitu untuk pemula. Baik. Jadi kalau saya tarik benang merahnya Pak Umar, bahwasanya masalah aset ini tadi, bahwa sekarang ini ada perjanjian dalam Zenit bahwa yang berhak berbicara mengenai aset itu hanya 2 Pak, Bupati Buton dan Wali Kota Bau-Bau. Tapi kemudian muncul sekda yang memberikan surat kepada seluruh pegawai-pegawai yang tinggal di Kota Bau-Bau, dalam hal ini masih dalam aset Kabupaten Buton. Apakah ini ada pengetahuan dari Pak Tamrin atau ini ulah Pak Itu sekda? Kan dia aja yang tahu, antara Tamrin dengan Roni aja. Kita nggak tahu apa yang terselubung. Tapi mestinya kalau sudah ditegur sama gubernur seperti gitu, dia pun menegur Roni pada saat itu. Di tempat itu nggak mungkin Roni bertindak seperti ini lagi. Kira-kira gitu. Atau kita Tamrin sendirilah yang jawab ya. Koja-koja kita kali ini memang cukup seksi ya, karena perkembangan saat ini mungkin saja dari hasil aset ini kemudian lahir beberapa analisa dari masyarakat bahwasanya ini mencari popularitas
dari seorang calon yang ingin mencalonkan diri menjadi gubernur. Barangkali itu yang bisa kita tarik benang merahnya. Ada satu yang mau calon gubernur, mungkin satu mau calon wali kota, itu sah-sah saja. Biasa di tengah kerumunan, karena itu kan sebenarnya properti publik ya. Mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, itu properti publik kok. Silakan aja, yang legitimasi itu kan rakyat. Baik. Bahwasanya hari ini kau bekerja bagus, rakyat nilai. Rakyat yang nilai. Bahwa hari ini kau bekerja bagus, rakyat menilai. Dia suka dia pilih, tentu kan seperti itu. Itu biasa. Seperti saya bilang, ini properti publik. Orang melihat gitu. Berlakulah seperti ini. Kalau orang lain lagi kemudian menyondok ini, loh ini apa sini? Ini Buton ini melahirkan sudah 4 anak, termasuk 5 yang ini. Loh ini saja yang nakal dari dulu, ini seolah-olah mau bunuh dia punya orang tua. Ini apa ini orang ini? Ini sudah kelewatan banget. Amirul dulu tidak seperti ini, tidak pernah usir-usir orang. Tidak pernah itu. Cuma Tamrin yang usir-usir orang seperti ini. Iya, kalau kita tarik ke belakang, Pak, memang betul bahwa ada pertemuan waktu itu di Menteri Dalam Negeri, termasuk Bapak sendiri, termasuk Pak Safei. Dan saya mendapat buku wasiat ini dari Pak Safei. Ya, beliau lebih tahu itu, lebih banyak tahu tentang persoalan aset Kota Bau Bau. Boleh undang beliau dan tanya kembali beliau untuk kemarin kita koja-koja di sana karena kita bungkus sudah selesai. Bahkan Pak Safei mau bicara sebagai Bupati senior, Pak. Sudah Pak, sudah selesai. Sudah selesai. Enak banget kita bawaannya. Tiba-tiba muncul lagi bisul-bisul seperti ini. Loh, bisul ini siapa yang munculin ini? Nggak mungkin lah Tamrin nggak tahu ini. Baik. Bahkan saya dengar ada lagi surat izin Siloam itu tidak akan ditanda tangan kalau sampai ini apa ini? Iya, padahal PAD juga hasil Bau-Bau juga dapat ya dari Siloam. Inilah kita harus ngerti. Boya terima kasih lah kita sudah buat lipstick di Kota Bau-Bau ini karena Kota Bau-Bau ini milik kita bersama. Ini Kota Bau-Bau kalau kita mau jujur bukan baru hari ini yang tampil ada yang kuat, ada yang hebat dapat. Bukan. Bau-Bau ini tanpa pemerintahan dia jalan sejak dulu. Nggak ada pemerintahan nggak jalan dia ini jalan Kota Bau-Bau. Betul ya. Karena memang betul-betul seksi Kota Bau-Bau ini. Luar biasa. Barangkali ada pemirsa ini kita ya hari ini yang mau menanggapi. Silakan. Barangkali ada. Terima kasih. Jadi kalau menyangkut aset, saya hanya juga ingin menambahkan pengalaman saja. Apa yang dijelaskan oleh Pak Umar tadi, bahwa memang setahu saya pada masa beliau jadi bupati dan di periode awal dulu Pak Tamrin jadi wali kota, memang aset ini sudah finish. Seperti apa diktumnya, saya kira beliau sendiri yang tahu, tapi yang saya paham itu sudah finish. Sudah finish ya. Finish. Di mana finishnya? Finishnya penyerahan aset Kabupaten Buton yang diterima oleh Wali Kota Bau Pak Tamrin itu dijadikan rujukan oleh Kementerian Departemen Dalam Negeri, oleh Komisi 2 DPR RI untuk memekarkan Kabupaten Buton Tengah dan Buton Kota. Karena tidak akan pernah Kementerian Departemen Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI menyetujui pemekaran Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan kalau masih ada polemik tentang aset. Dan ini sudah lama selesai. Seperti apa perkembangannya hari ini tiba-tiba menjadi muncul kembali, ya saya kira publik kita ini kan ada yang menanggapi sesuatu dengan berkomentar terbuka, ada yang cukup di dalamnya. Baik. Tapi bahwa memang saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Umar tadi, sebenarnya ini kembali kepada jiwa besar kita saja. Sebagai orang Buton. Aset ini kita lihat sebagai milik kita bersama. Atau sebagai milik kita pribadi atau sebagai milik kelompok tertentu yang kemudian segala sesuatunya harus dalam kendali atau penguasaan seseorang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Saleh. Beliau adalah salah satu politisi yang juga adalah mantan anggota DPR Buton Tengah juga Pak Saleh ya. Dan hari ini mungkin nanti saya akan bertanya lagi, tapi saya tarik benang merah bahwa saja persoalan aset ini muncul terus di kalangan kita, masyarakat Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton.
Dan ini juga membuat kita berpikir bahwa selama ini WTP Kabupaten Buton dan WTP Kota Bau-Bau itu selalu menjadi catatan kita bahwa persoalan aset ini sebenarnya salah siapa. Padahal kedua kabupaten dan kota ini mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Artinya masalah aset seharusnya dari dulu sudah tidak ada masalah, karena dalam catatan BPK bahwa kedua kota ini sudah mendapat WTP. Baik, saya akan kembali kepada Pak Umar mengenai koja-koja kita malam ini. Saya lihat bahwa persoalan Zenit ini rupanya di antara para peserta rapat, khususnya Wali Kota Bau-Bau dan Sekda Kota Bau-Bau tidak memahami barangkali apa arti pertemuan Zenit ini. Yang kemudian waktu itu adalah gubernur sebagai peserta daripada rapat itu sendiri. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Bagaimana dengan Pak Gubernur tentang ini? Sebenarnya ini di balik kata ini ada yang mau jadi pahlawan, ada yang mau jadi hero ya. Saya kembali ke belakang dulu lah. Tadi Abah sudah menyinggung lagi soal WTP. Ya. Ada catatan khusus di situ. Biar juga ini dipaham oleh Pak Tamrin. Ya. Kita ini sekolahnya beda-beda. Dia pun sekolahnya beda, saya pun sekolahnya beda. Betul. Hanya kebetulan saya pernah jadi bupati dan dia jadi wali kota sekarang. Tapi memahami struktur pemerintahan itu bukan suatu yang kira-kira sulit banget gitu ya. Tidak lah. Dulu ketika Pak Safei dengan Pak Amirul ya, ayo 2021 ketika ya Pak Amirul jadi wali kota. Dia punya penilaian BPK disclaimer terus. Ya. Kenapa disclaimer? Karena penyerahan aset yang kami serahkan, mereka tidak mau masukkan dalam inventarisasinya. Tapi aset itu dipakai, lalu dibiayai pakai APBD. Itu temuan BPK. Makanya dia disclaimer selama 10 tahun. Baik, betul. Ketika Tamrin dan saya, dia udah mulai dapat, walaupun WTP-nya masih kecil-kecil, WTP kurus lah kira-kira kalau dalam bahasa saya ya. WTP kurus, memperbaikilah boleh. Kenapa? Karena aset sudah diserahkan, dia sudah masukkan dalam daftar inventarisasinya bahwa aset sudah selesai. Saya bahkan bilang tuntas itu selesai. Itu dilihat dari WTP-nya, Pak, dari catatan dari Tamrin baru mulai dapat WDP dan WTP. Artinya dia sudah mulai belajar. Kenapa? Karena BPK sudah melihat bahwa data yang aset yang diserahkan itu sudah masuk dalam daftar inventarisasi dia. Artinya apa itu? Artinya pemerintah Kabupaten Buton benar dalam hal pengelolaan aset ini. Selesai kan? Baik. Nah, tadi yang saya bilang ini ada dua aspek legitimasi yang mau dipegang ini. Nah, ketika itu yang kita pakai tidak akan pernah selesai. Di Zenit kemarin selesai. Kenapa? Karena pendekatannya masab kekeluargaan dan masab kita sebagai orang Buton. Nah, saya tidak tahu di tengah maraknya mereka menggebar-geburkan tentang Polima ini, terbalik-balik semua ini. Mungkin karena kesalahan Sarapat Tanguna dipakai terbalik-balik Polima itu akibatnya kayak begini. Di mana lagi Mama Siaka, di mana lagi angka-angkatan, nggak ada lagi. Padahal dia bilang seperti itu. Ini memang harus dibedah kembali nih sebenarnya ini. Baik, Pak Umar. Saya kira gitu ya. Jadi gubernur saja sudah memahami secara formal legalitas bahwa sebagai orang Buton, ayo kita selesaikan ini baik-baik. Tidak perlu pendekatan formal. Toh memang ini bukan paten milik antara Kabupaten Buton atau Kota Bau-Bau, tapi ini aset negara yang hanya kebetulan pengelolaannya dikuasai gitu. Kata dikuasai loh, bukan dimiliki. Dikuasai. Gitu. Mau yang ngerti di sinilah, nggak usah cari pahlawan karena ada momentum-momentum lain, nggak usah. Rakyat ini sudah menilai, ini sudah jadi properti publik kok. Di mana kau masuk sisi politikmu, orang baca, orang lihat semuanya. Kok benar ya benar, kok salah ya kok salah. Tidak ada alasan apa-apa di sana. Baik, Pak Umar, saya punya tamu ini, ada kedatangan tamu juga, mantan Wakil Ketua DPR Kota Bau-Bau zaman Amirul Tamim, Pak Haji Laode Hamuri. Saya kira Pak Haji Laode Hamuri, kita koja-koja ini mungkin Bapak bisa kasih tanggapan tentang masalah aset yang kemudian sekarang menjadi bola panas kembali. Silakan Pak Haji Hamuri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rupanya pada malam hari ini juga saya mendapat satu kehormatan karena Kota Bau-Bau lagi gencar-gencarnya sekarang ini itu menyebut masalah aset. Ini
ini juga dijadikan sebagai bola liar Iya. panas. Entah ini dalam pandangan politik menghadapi 2024 Iya. atau karena desakan oleh aturan. Tetapi sepengetahuan saya, aset Kota Bau-Bau sejak peningkatan status Kota Bau-Bau dari Kabupaten Buton itu memang secara jelas bahwa memang Kota Bau-Bau itu diberikan oleh Kabupaten ini dan peningkatan status dari administrasi Menjadi Kota Madia. administratif Iya. ke Kota Bau-Bau. Iya, Kota Madia. Iya. Dan saya kira juga Pak Wali atau juga tahu pada saat itu masih menjadi Kepala. Dinas Pertanahan. Iya. Ya. Dia juga menyadari bahwa memang untuk kelengkapan administrasi untuk pemekaran kota, maka juga dia ditelepon sama Pak Saidu Iya. segera menyelesaikan secara administrasi. Ya, untuk menentukan batas-batas. Iya. Utamanya antara kota dan kabupaten. Betul. Iya. Iya. Maka saat itu juga Pak Tamrin, Pak Wali Kota, dia beralasan bahwa dia tidak turun cek di lapangan. Oleh karena itu diminta titik nol pada saat itu. Maka dia tentukan titik nol itu di depan pelabuhan. Pelabuhan Murum ya? Iya. Pelabuhan Murum. Untuk menentukan batas-batas wilayah, maka terjadilah saat itu belum Buton Selatan, Iya. masih Batauga. Batauga. Iya. Maka disitulah di Katana Di Katana. atau Kalimantan. Kalimati, ya, dengan berbatasan dengan Batauga. Untuk di Pasar Wajo. Nah, ditentukanlah dengan tanah yang di Terowongan. Oh, terowongan. terowongan itu. Terowongan, iya. Ya, sekalipun Amirul tidak mau saat itu, Iya. tapi dia sendiri tahu. Iya. Saat itu. Oleh karena itu pada prinsipnya, maka kami juga diperintahkan oleh DPR, perintahkan DPR ini, Iya. ya, untuk mempertanyakan aset itu terkait karena desakan Amirul saat itu Iya. sebagai wali kota. Iya. Iya, maka kami menghadap ke Depdagri Iya, betul. melakukan studi banding di beberapa daerah termasuk Bekasi. Ya. Iya. Bogor. Bekasi. Iya. Kita tanya tentang air minum PDAM apa jawab di Depdagri? Jawabannya ini NKRI. Iya. Kami tidak mengatur itu. Iya. Iya. Jadi diaturlah di tingkat satu sama-sama kok katanya. Kenapa kita mau jadikan bola liar itu? Maka dari studi banding beberapa daerah, saat itu kan Amirul juga tidak mendesak. Karena memang acuannya Pak Bupati Buton saat itu jelas. Ketua DPR juga di situ jelas. Jadi penyerahan aset itu tidak semerta-merta. Iya. Ada kewenangan tapi tidak sewenang-wenang untuk itu. Iya. Maka dalam ada proses, terutama pelepasan oleh dari Kabupaten Buton melalui DPR. Apa di sana keputusan politisnya Iya. yang diminta? Panjang ceritanya. Maka kita tidak bisa mendesak untuk kabupaten, mendesak Kota Bau kabupaten agar segera memberikan. Tidak, karena itu syarat-syaratnya tadi. Iya. Ada beberapa poin itu, ada beberapa ayat di dalam pasal-pasal itu, hanya saya lupa. Malah diberi kesempatan kabupaten, silakan dijual kepada pihak ketiga atau Islam, silakan. Iya. Jadi tidak usahlah dirumitkan itu. Makanya kami kembali, saya kira dengan mulai wali kotanya yang lama sampai hari ini tidak dijadikan lagi bola liar. Tidak usah lagi diungkit-ungkit. Iya. Apalagi kita sama-sama orang Buton. Iya. Sedangkan mereka dagang momba. Momba kita harus menyesuaikan. Iya. Apalagi sama-sama kita. Iya, baik. Iya. Terima kasih, Pak Haji. Bukan sekarang namanya politik. Iya. Ini kan penyesuaian. Politik kalau saya bilang, ya, kalau saya bilang itu secara petang itu milik Kesultanan Buton. Iya. Tapi kalau kita bicara Polima itu milik Kota Bau-Bau. Apa yang salah? Iya. Iya, dalam pengertiannya dia.
Baik. Jadi, pada akhirnya juga kan di situ tapu mama siaka, tapu mama ya, Tapu angka taka, tapu piara. Tapi kalau ini, Maka boleh tapu binji-binji kikuli. Iya. Dan saya juga tidak mengerti kalau ini hari ini dijadikan sebagai satu wacana, entah bom ini dijadikan 2024 yang akan datang, saya juga tidak tahu. Tapi dari segi perasaan, mestinya kalaupun itu tercatat sebagai aset Kota Bau-Bau, tapi jangan kau keluarkan orang yang sementara tinggal di dalamnya, perasaannya. Iya. Saya kira begini, Baik, Bapak, ya. terima kasih Pak Haji Hamuri. Beliau mantan Wakil Ketua DPR Kota Bau-Bau di masa MZ Amirul Tamim sebagai Wali Kota. Dan beliau banyak peran waktu masalah aset ini, dan masih ada pertemuan-pertemuan waktu itu di Menteri Dalam Negeri. Kalau tidak salah di rumahnya Pak Ma'ruf ya. Menteri Dalam Negerinya siapa? Pak Ma'ruf waktu itu. Iya. Pak Ma'ruf, ya. Juga Pak Ketua DPRD Kota Bau-Bau dan Ketua DPR Kabupaten Buton yang masih di sandang oleh Pak Umar, ya. Ya, Pak Safei. Dan ini ada foto bersama. Saya lihat ada foto bersama Pak Umar, Pak Safei, Ibu Ma'asra, ya, sebagai anggota DPR Kabupaten mungkin. Ketua DPR ya. Ibu Ma'asra ketua. Ya. Oh iya, baik. Jadi ini adalah bukti konkret bahwa penyelesaian aset itu sebenarnya sejak lama sudah selesai. Saya tidak katakan mungkin kalau hari ini sudah beruntungan. Iya. Kalau di zamannya Pak Umar juga mungkin tidak seperti ini. Iya. Tapi kenapa kita harus lihat karena Pak Umar atau bukan Pak Umar? Ya. Bagi saya itu kan hanya penyesuaian perasaan. Iya, betul sekali. Jadi sejak Menteri Dalam Negeri dulu sudah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara win-win solution untuk kebersamaan sebagai orang Buton. Dan di Hotel Zenith, Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga orang Buton sudah juga mengarahkan kepada kedua pemerintahan untuk menyelesaikan ini secara adat, secara kebudayaan kita orang Buton. Sebagai orang Buton, mari tapo angka-angka taka, tapo mama-mama, tapo pia-piara, tapo maya-maya. Nah, dan ternyata hari ini tapo gira-gira. Nah, ini barangkali yang perlu kita sadari secara bersama bahwa persoalan aset ini yang kemudian harus tidak menjadi bola panas. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Umar tadi harus kita coba bedah kembali, bahwasanya persoalan aset ini mari kita dudukan secara bersama dan tidak perlu lagi diangkat, diunggit-unggit. Sebagai ya, masih ada Pak. Ya. Artinya karena persoalan pelepasan aset ini kan tidak semerta-merta hanya karena kemauan antara bupati dan wali kota. Secara prosedural tentu BPK juga terlibat karena selama ini mereka itu mencatat semua aset-aset di dua daerah. Takutnya BPK yang memeriksa aset di Kabupaten Buton, dia belum sinkron dengan laporan BPK yang ada di Kota Bau-Bau. Itu karena itu dia kalau dia tidak kalau dia tidak ketemu, ini dia bisa ya masing-masing daerah tetap mencatat. Baik. Maka oleh karena itu juga BPK saya kira mungkin dia harus tahu. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya kira kita sudah bisa dapat benang merahnya bahwasanya persoalan aset ini menyangkut juga terkait dengan persoalan BPK atau laporan daripada aset masing-masing daerah. Dan sangat luar biasa, setelah hasil pertemuan Zenith kemarin, Kabupaten Buton telah berjuang keras untuk memberikan aset yang memang dibutuhkan oleh Kota Bau-Bau. Dan itu sudah diserahkan melalui aturan perundangan, yaitu melalui paripurna Dewan. Itu sudah diserahkan. Itu kalau saya tidak salah, bekas kantor pembantu gubernur yang lama di depan kantor PDAM Kabupaten Buton, kemudian kantor Departemen Penerangan di depan MGM, juga ada rumah jabatan penerangan di depan gereja Protestan dan kantor Departemen Sosial. Ini adalah bukti konkret dari kesungguhan Kabupaten Buton bahwa kita bersaudara. Dan kemudian itu
di dalam pertemuan itu dikatakan juga bahwa tidak ada yang boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain selain bupati dan wali kota. Dan hari ini kita tahu semua bahwa penulisan surat terhadap seluruh anggota atau orang-orang yang tinggal di aset Kabupaten Buton, yaitu orang pegawai-pegawai Kabupaten Buton yang ada di Kota Bau-Bau maupun pegawai kota yang masih tinggal di aset Kabupaten Buton, itu harus disingkirkan atau dikasih maklumat tanggal 20 harus keluar dari Kota Bau-Bau. Saya kira ini adalah merupakan sebuah fenomena yang luar biasa karena ini sudah tidak mengambil pertemuan atau ruh dari pertemuan di Zenit kemarin. Saya kira sebagai closing statement Pak Umar, bagaimana harapan Bapak tentang masalah aset ini ke depan? Hampir kita udah tidak punya harapan lagi sekarang ini. Kalau dia punya etika, karakter, peringgai masih seperti itu Tamrin. Enggak punya lagi. Kita mau bilang siapa kalau bukan dia sebagai wali kota kan? Iya. Makanya saya mau harapan apa kalau hari ini pertemuan, besok diwarnai lain lagi? Harapan apa? Enggak ada. Ya satu-satunya ya saling lawan. Itu. Saling lawan. Sudah. Apapun yang dia lakukan, legalitasnya ayo. Dengan catatan pertama ya, dengan catatan pertama bahwa tidak ada satu pertanggungjawaban pidana sekecil apapun apabila pemerintah Kabupaten Buton tidak menyerahkan aset di sana. Tidak ada. Kecuali misalnya dia lakukan pelanggaran, misalnya dia menjual aset. Ya, itu boleh. Tapi kalau dalam penguasaannya, dalam pengendaliannya, dalam pembelian, nggak ada itu. Jadi nggak usah takut-takutin kita lah. Saya ini hanya sarjana 1 tapi nggak sebodoh-bodoh itu. Paling tidak juga Pak Bakri memahami itu dan seluruh perangkat-perangkat kerja yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Itu satu. Yang kedua, ayo ambil contoh yang lain. Bekasi sama Kabupaten Bekasi akur saja kok di sana. Berhimpit dia. Ibu kota Kabupaten induknya ada di situ. Ibu kota Bekasinya ada di situ. Yang diserahkan itu semua wajib pada saat di administratif. Tidak ada yang saling comot. Bahkan stadionnya itu dijual oleh pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Kota Bekasi. Bogor demikian, Malang demikian. Dan ini semua orang sudah studi banding. Masalahnya di sini doang. Nggak tahu siapa yang mau pamer diri, mau jadi hebat. Sudahlah kita udah tahu, banyaklah sudah punya apa namanya itu. Apalagi penghargaan sudah kita udah tahu ya Pak. Jadilah seorang tokoh yang dapat menerima penghargaan. Sudah jadi itu kita udah tahu itu. Tapi yang paling mendasar adalah perhatikan daerah ini. Sekali lagi masyarakat itu menilai sekarang. Menilai sekarang. Jadi nggak usah lagi ngoyo-ngoyo lah seperti dia bilang, saya ini hanya pasif saja, saya tidak ngoyo-ngoyo kok katanya. Mana yang diserahkan itu yang sana. Alah sekarang kamu yang aktif gimana sih? Bisa pegang bicaranya orang kayak begini. Jadi kalau ditahu harapan apa lagi udah pupus semua udah. Saya kira koja-koja kali ini mudah-mudahan saja gubernur bisa dengar karena ini adalah persoalan yang memang kemudian timbul kembali setelah pertemuan satu apa sebelum ditutup, catatan yang paling penting ini harus ditahu oleh kita semua bahwa Kota Bau-Bau itu bukan pemekaran, catat baik-baik ini. Ini peningkatan status. Dari Kotif Bau-Bau menjadi Kota Madya Bau-Bau. Tadi dibicarakan soal sengketa batas tadi. Ini lagi nih kan peringgainya nggak pernah benar ini orang-orang. Bagaimana mungkin Surawolio kita yang kasih, Bungi kita yang kasih, lalu dia ngatur batasnya. Ini dari mana orang kita yang kasih ini Kecamatan Surawolio mengancam mau WCO tidak. Tuh apa mau tahu tidak ini kami mau dapat. Bagaimana kamu yang mau ngatur sementara kita yang kasih? Itu salah satu karakter yang saya nggak tahu ini karakter apa yang orang miliki di sini. Mungkin karena sudah terbalik-balik orang bikin Sarapat Tanguna ini. Mungkin saja salah satu batas yang saya dengar bahwa di Kecamatan Bungi itu batasnya itu sudah masuk ke dalam bagian daripada Kabupaten Buton. Kan yang dikasih Kecamatan Bungi bahkan sekali lagi Kamelang tadi kasih masuk di Kota Bau-Bau. Heran itu. Jadi yang atur masalah batas itu bukannya kabupaten tapi kota ya Pak? Bayangkanlah saya yang kasih Abah sesuatu lalu tiba-tiba Abah yang mau aturkan di sini batas ama gila kalau mengambil ini. Saya kira ini hanya semacam intermezzo. Artinya bahwa ini, karakter mereka yang harus kita angkat, bukan masyarakat Kota Bau-Bau, bukan. Tapi pemerintahannya ini loh. Baik.
Baik, terima kasih banyak atas masukannya Pak Bukan Umar. pemerintahnya secara menyeluruh ya, wali kotanya. Iya, makasih Pak Umar sudah memberikan masukan dan tentu saja ini adalah merupakan sebuah fenomena alam tentang aset kita yang semakin menjadi bola panas. Tetapi pada dasarnya bahwa koja-koja ini memberi kita masukan kepada seluruh pemirsa di mana saja berada bahwa persoalan aset ini sebisanya mungkin menjadi lebih baik di kemudian hari. Mudah-mudahan saja persoalan aset ini tidak menjadi panjang dan pemerintah Kota Bau-Bau tetap dingin dalam menghadapi persoalan ini sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan hasil pertemuan Zenit yang dihadiri oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati Buton, Bapak Wali Kota, Bapak Sekda Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Di samping itu ada Pak Kapolres dan Pak Dandim serta Kajari. Mudah-mudahan ini semua 1 menit saja. Iya. Saya tahu segera setelah saya ini disiar pasti mereka melakukan kontra terhadap ini. Maka satu cara, tidak kurang ngomong aja. Iya, baik. Apa yang dia bicarakan itu pengertian mereka lah sudah. Baik. Ini lagi pengertian kami. Jadi apapun yang dibahas setelah ini karena seperti biasa lah. Habis itu dia orang pergi dikandari, pergi panggil lagi kiri kanan. Saya mau kasih tahu, tidak kurang ngomong. Iya, baik Pak. Tapi saya mungkin bukan saja mereka, tapi tim koja-koja juga mungkin akan memberikan kesempatan kepada wali kota dan Pak Sekda untuk menjawab apa yang disampaikan oleh jawab makanya kurang ya. Terima kasih. Akhirnya sampai juga pada akhir cerita dari koja-koja pada malam ini. Tapi jangan lupa bahwa konten Kojana La Umara menjadi konten koja spesial kita di channel Naba. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, ada tadi yang sempat saya lupakan bahwasanya penyerahan aset sejak Bapak itu hari sebenarnya ini sudah clear. Ada beberapa aset yang kemudian tidak tercatat mungkin di masa Amirul, kemudian di masa Pak Tamrin Bapak menyerahkan kurang lebih ada 5 atau 6 aset. Bisa dijelaskan aset-aset apa saja yang pernah Bapak serahkan langsung di luar permintaan daripada Pak Tamrin? Itu bermula ketika kita sudah sepakat bahwa harus kita selesaikan persoalan aset yang meradang pada saat pemerintahannya Pak Amirul dengan Pak Safi. Antara saya dengan dia, kita mulai sepakat untuk menghapuskan ini. Tidak ada lagi persoalan aset yang kemudian melibatkan konflik dua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang ada. Nah pada saat itu di rumah dia, di rumah jabatan dia, saya tanya, entah dia masih ingat. Pak Tamrin, Pak? Pak Tamrin, saya tanya, masih ada lagi nggak yang mau saya tambahkan kecuali ini? Anu ko nih, dawa kemoyanu sini, saripina rujap nama ko. Itu kantor Dekranas. Meswaringin. Supaya mau disatukan yang sekarang menjadi rumah wakil wali kota kalau tidak salah. Lalu kemudian tambahan lagi itu kantor dinas PU dia, yang di sana itu. Lalu kantor transmigrasi yang pernah terbakar juga, kantor sosial. Itu kita langsung masukkan secara, saya lupa waktu itu, tapi ada 7 atau 8 termasuk kantor KPU kalau nggak salah. Termasuk kantor KPU. Sudah langsung saya kasih serahkan tambahan sebagai aset dari 750 miliar yang dulu sudah diserahkan Pak Safi, tapi Pak Amirul belum inventarisasi. Masuklah itu semua, lalu kita nyatakan close, selesai. Bunyi di bawahnya bahwa seluruh aset pemerintah Kabupaten Buton yang berada di Kota Bau-Bau dinyatakan selesai. Ditanda tangan saya, ditanda tangan dia, ditanda tangan Ketua DPR Pak Hasidin Sadif kalau saya tidak salah dengan Pak Yamin almarhum pada saat itu. Selesai. Tapi kemudian bahwa ditekan-tekan. Nah, itu dia bilang kan kemarin ya, itu saya pernah dengar katanya saya ditekan, siapa yang mau menekan dia? Padahal dia seorang wali kota, Pak. Iya. Tidak mungkin ada yang makanya tadi ditanya harapan apa kalau karakternya Pak Tamrin masih kayak begitu. Oh iya, baik Pak. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya tambahkan Pak dari persoalan aset ini. Mudah-mudahan saja persoalan aset ini terus bisa berjalan. Selesai kalau itu sarapan bangunan berdiri dengan tegak bukan polima. Baik. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih.